Rumah Sakit Bayangkara ini sudah melayani pasien HIV, mulai pasien kami bisa dihitung dengan jari, sampai sekarang udah ratusan pasien. Kami dipercaya untuk menangani beberapa pasien HIV/AIDS dengan berbagai macam background ya, dengan berbagai macam penyakit infeksi oportunistik. Moto kami buat pasien-pasien ODIF dan keluarganya, kami adalah teman bagi semua penderita ODIF dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kembali lagi dalam acara Bismile Bayangkara Surabaya Media Kesehatan. Sebelum kita memulai diskusi, izinkan kami memberikan sedikit catatan. Podcast ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bebas stigma mengenai HIV dan AIDS. Seluruh informasi yang disampaikan akan bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi medis secara langsung. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan kondisi tertentu atau merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam tubuhnya, bisa langsung berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional. Halo para pendengar, selamat siang. Kami berada di podcast spesial. Perkenalkan, saya Wildia Syaki Oktavia. Dan saya Aurel Natasha Putri, selaku mahasiswa FKM Unair. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sering menimbulkan kesalahpahaman, namun sangat penting untuk dibicarakan, yaitu mengenai HIV dan AIDS. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, yang tahun ini mengusung tema tentang Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response, yaitu mengatasi gangguan, mengubah respon AIDS. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV/AIDS. Untuk memberikan perspektif yang tepat, hari ini kita ditemani oleh narasumber spesial kita, yaitu Dr. Ika Sulistina, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani HIV dan juga infeksi menular sosial. Terima kasih banyak dokter atas kesediaannya hadir dalam diskusi hari ini. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan dokter. Sebelum kita masuk lebih dalam nih dok, mari kita mulai dari pemahaman dasar agar para pendengar dapat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa itu HIV/AIDS. Mungkin dokter Ika sendiri bisa menjelaskan secara singkat apa itu HIV. Ya, terima kasih adik-adik ini yang cantik-cantik. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kebetulan bertepatan pada hari ini kita memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 2025. Nah, sehubungan dengan pertanyaan dari adik-adik ini, apa itu HIV? HIV sebenarnya bergandengan ya dengan AIDS. Nah, kita akan menjawab bahwa HIV itu adalah nama virus ya. Nama virus apa? Singkatan dari Human Infection Virus ya. Kalau HIV itu sudah menyebabkan munculnya gejala penyakit, itu namanya AIDS. Apa AIDS? Autoimmune Deficiency Syndrome. Gitu ya, Dek. Baik, dari dua penjelasan itu HIV dan AIDS, mungkin apa nih perbedaan yang bisa dikenali oleh teman-teman? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa HIV itu sebetulnya adalah suatu nama virus. Virusnya namanya HIV. Nah, kalau dia sudah menimbulkan penyakit, kita sebut AIDS. Nah, bagaimana cara kita mengenali? Tergantung dari stadium apa yang diderita oleh pasien tersebut. Jadi ada satu fase ya, kita sebut ada beberapa fase, 4 fase. Ada fase di mana pasien tuh nggak ada rasa apa-apa, nggak ada nampak apa-apa, yang kita bilang adalah suatu stadium asimptomatis, sampai pada stadium lanjut yang bisa pasien yang mungkin bahwa orang AIDS itu harus kurus, nampak sakit, lemah, berbaring itu. Jadi stadium apa yang kita lihat itu bervariasi tergantung dari fase apa yang diderita oleh pasien tersebut. Oke, mungkin nih dok, dari penjelasannya dokter sendiri, kira-kira lama muncul gejala setelah terpajan virus itu apa? Iya. Kapan dok? Jadi kita mengenal ada
ada istilah namanya periode jendela dan ada istilah namanya masa inkubasi ya Dek. Apa itu bedanya? Kalau periode jendela atau window period itu adalah di mana pasien itu sudah tertular virus sudah masuk ke dia, tapi tidak menimbulkan gejala apa-apa, bahkan pada pemeriksaan darah belum ditemukan antibodi, jadi masih negatif. Kita istilahnya masih non reaktif. Itu berapa minggu sampai berapa bulan gitu ya. Nah, kemudian masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itulah virus sudah masuk ke dalam tubuh kita sampai muncul gejala. Kapan kira-kira masa inkubasinya itu adalah sekitar 3 bulan sampai bisa 10 tahun, bisa 12 tahun. Jadi cukup lama masa inkubasi itu. Tuh. Ya. Oke, baik. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya Iya. dokter, perbedaan dari HIV itu seperti apa, AIDS itu seperti apa, lalu ada juga Windows period Iya, itu dan betul. juga ada masa inkubasi. Iya. Sekiranya nih dok, kira-kira ada nggak sih dok langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terpajan virus HIV AIDS itu? Ya, seperti juga sering kami sampaikan ya Dek, pada saat kami edukasi, baik di lapangan, baik waktu kita punya program mobile visiting, kita datang ke Car Free Day, ke poliklinik, ke ruang rawat inap, bahwa ada beberapa langkah bagaimana supaya kita tidak terkena HIV ya, HIV AIDS. Nomor satu, atau kita bisa bikin ABCDE. Ya. A itu adalah abstinensia, maksudnya tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko. Abstinensia. Kemudian yang B, be faithful. Kita harus setia dengan satu pasangan. B. Yang C apa? Yang C adalah use kondom. Memakai kondom. Kemudian D, kita minum obat-obatan vitamin. Terus E itu kita mengikuti berbagai macam edukasi yang benar, bukan yang hoax. Iya. Gitu ya. Itu cara pencegahannya. Oh begitu deh. Saya juga pernah dengar nih dok terkait PrEP atau pre-exposure prophylaxis dan juga PEP atau Iya. post-exposure. Nah, cuman tuh saya masih bingung dok, gimana sih dok cara kerjanya dan juga mungkin dokter Ika bisa menjelaskan terkait Ya, ya baik Dek. Jadi samping ABCDE cara pencegahannya, memang akhir-akhir ini ada suatu program pasien itu bisa minum obat pencegahan terjadinya infeksi HIV yang disebut tadi PrEP atau pre-exposure ya, kemudian PEP post exposure. Jadi kalau PrEP itu semuanya dua-duanya dilakukan pada pasien-pasien yang masih HIV-nya negatif. Kalau PrEP itu sesuai dengan namanya pre ya, jadi sebelum dia berhubungan seksual dengan orang-orang yang mempunyai resiko tinggi untuk menularkan. Contoh apa? Misalnya jelas pasien dengan HIV, kemudian orang-orang dengan pekerjaan misalnya wanita penjajah seksual, transgender, kemudian laki-laki yang suka dengan laki-laki. Nah, kemudian yang PEP post exposure itu biasanya kami berikan pada pasien-pasien yang sudah terlanjur kontak dengan pasien-pasien yang terinfeksi HIV. Misalnya pada pasien pada kondisi yang seperti apa, ini banyak pada penangsun. Apa penangsun? Pengguna narkoba suntik atau tenaga medis, paramedis yang berhubungan dengan pasien-pasien yang menggunakan jarum suntik, atau juga tadi dengan transgender, NSL, wanita pekerja seksual, seperti itu. Baik, dokter tadi sudah menjelaskan nih apa itu PrEP, apa itu PEP. Mungkin bagi teman-teman nih yang enggan untuk melakukan pengobatan, apa sih selain pengobatan yang bisa dilakukan oleh penderita HIV/AIDS, dok? Ya, yang paling penting kita menjaga yang ABCDE tadi ya, itu yang paling penting. Kemudian juga kalau memang udah kadung gimana dok, saya tadi malam gini. Ya kalau misalnya sudah kadung berarti boleh kita tambahi dengan pengobatan penunjang menggunakan post exposure prophylaxis. Kalau kemudian ada beberapa pasien yang lucu, kadang dokter saya besok akan pulang padahal saya ini HIV, istri saya gimana, padahal istri saya belum tahu statusnya. Nah, kalau istri saya belum tahu statusnya, harus tahu statusnya, karena untuk pencegahan itu harus tahu bahwa pasien yang akan minum obat ini negatif.
Nah, bila negatif ya kita kasih obat pencegahan. Jadi itu aja. Jadi bisa dengan perilaku yang sehat, kemudian dengan menambah minum obat antiretroviral PrEP atau PEP. Tapi PrEP dan PEP itu bukan nanti biar nggak ketularan minum ini, bukan. Tapi itu sebagai penambah supaya mengurangi risiko penularan. Oke, baik, makasih dokter atas informasinya terkait gimana caranya kita udah ada metode ABCD, juga PrP, dan juga PEP. Sekarang memasuki topik yang cukup menarik nih dok, yaitu sesi mitos dan fakta. Karena banyak juga teman-teman kita itu masih salah kaprah terkait bagaimana penularan HIV/AIDS itu seperti apa. Mitos atau fakta sih dok, penularan itu bisa terjadi karena berenang. Penularan HIV/AIDS itu terutama lewat cairan tubuh ya, cairan sperma, cairan vagina atau darah. Bisa sih lewat air susu ibu, lewat air, tapi sedikit sekali. Sehingga dikatakan bahwa risiko penularan virus HIV lewat orang berenang itu mitos. Jadi teman-teman itu mitos ya, penularan HIV tidak dengan berenang seperti itu. Lalu dok, bagaimana jika penularan dengan bertukar alat makan dok? Ya sama ya sebetulnya ya Mbak ya. Sekali lagi bahwa semua harus tahu bahwa sebetulnya penularan virus HIV itu nggak mudah, dia susah. Sehingga tidak semudah kita pakai bergantian sendok. Misalnya orang yang merawat orang dengan HIV di rumah, dok saya sendiri kan tuh piring sendok gelasnya biar kami nggak usah terlalu khawatir ya, karena risiko penularannya sedikit sekali atau hampir dikatakan tidak ada lewat alat makan ya. Yang terakhir nih dok, mitos atau fakta seseorang yang hidup bersama dengan HIV/AIDS itu tidak bisa hidup dengan normal. Mitos ya, karena pasien-pasien HIV itu bisa hidup normal, bisa beraktivitas seperti orang sehat, mempunyai harapan hidup yang panjang dan berguna bagi masyarakat dan sekitarnya. Jadi itu mitos ya. Baik, jadi dok, sekarang kita masuk ke bagian stigma masyarakat mungkin ya, stigma sosial. Jadi karena pasien dengan penderita HIV/AIDS itu merasa dirinya itu dikucilkan ataupun dijauhi dari orang-orang sekitar. Mungkin dari dokter sendiri, apa yang membuat Rumah Sakit Bayangkara ini menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas stigma bagi pasien? Terima kasih. Jadi Rumah Sakit Bayangkara ini sudah melayani pasien HIV, mulai pasien kami bisa dihitung dengan jari, sampai sekarang udah ratusan pasien kami dipercaya untuk menangani beberapa pasien HIV/AIDS dengan berbagai macam background ya, dengan berbagai macam penyakit infeksi oportunistik. Moto kami buat pasien-pasien ODIF dan keluarganya, kami adalah teman bagi semua penderita ODIF dan keluarganya. Ya, baik. Jadi rahasia privacy itu kami jaga dengan baik. Baik, mungkin dok terakhir ini pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat luas di Hari HIV/AIDS sedunia? Mungkin mengenai pentingnya edukasi, dukungan bagi ODA, pengurangan stigma agar mereka dengan pasien pengidap penyakit HIV/AIDS ini dapat menjaga kualitas hidupnya. Ya, terima kasih Dek. Jadi jangan bosan-bosan ya, kami ulang-ulangi bahwa memang tugas kita semua untuk mengurangi angka kejadian pasien baru dengan HIV. Itu kita nomor satu harus berperilaku seksual yang aman. Kemudian kedua, kita harus menghilangkan stigma dan diskriminasi. Ini suatu pekerjaan yang cukup sulit untuk mengeliminasi stigma dan diskriminasi, karena ini menjadi tugas kita bersama, baik yang bertugas di rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit, baik tenaga medis maupun yang non medis, baik bagi kami pekerja rumah sakit maupun pemerintah setempat. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Ika atas waktu dan penjelasannya, sangat insightful sekali ya.
Dan juga semoga diskusi ini bisa membantu pendengar memahami apa itu HIV dan juga lebih peduli dan bisa bijak lagi untuk mendukung teman-teman ODA. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin melakukan pemeriksaan, konseling, atau tes HIV, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menyediakan layanan profesional, lengkap, dan juga pastinya bebas stigma. Baik, sampai di sini dulu podcast Be Smile pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Gawe sehat, gawe seger, gawe waras.